Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati merasakan kasih-Nya yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Makasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Puji Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, Amin. seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus, Terima kasih Tuhan, terima kasih. kami bersyukur buat kasih dan cinta-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kami menyembah-Mu, berlimpah rahmat dan kasih-Mu. kami memuji-Mu, Haleluya, kami glory. mengeluh-eluhkan-Mu, Terima kasih. kami menyanjung-Mu. Terima Kasih-Mu dahsyat bagi kami, Glory, kasih-Mu hebat, terima kasih. kasih-Mu luar biasa. Tiada kasih seperti-Mu, kasih yang tak terbatas. Allah curahkan bagi kami. Kasih Tuhan, Terima kasih, syukur bagi terima kasih, Bapa. terima kasih. Kasih Yesus mengalir dalamku, Sungguh Tuhan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. kasih-Mu kami rasakan, Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kasih-Mu kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas, kasih yang paling tulus, kasih yang luar biasa membebat kami. Kasih-Mu yang hebat dan dahsyat telah tercurah bagi kami seperti sungai yang mengalir, tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir Tuhan. Haleluya, haleluya. kasih-Mu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ketika kami sedih, Engkau datang dengan kasih. Ketika kami perlu, Engkau selalu hadir dengan kasih yang tulus, kasih yang berlimpah dengan kebaikan ya Tuhan. Sungguh tak tertandingi di dunia ini, karena kasih yang ada di dunia ini, selalu kasih yang tak terbatas, kasih yang ada embel-embelnya, kasih yang menuntut balas. Bahkan di balik kasih itu juga ada hal-hal yang sering Tuhan Yesus buat kecewa, tapi kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Di dalam Yesuslah kami temukan kasih yang sempurna. Sebab itu kami datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih itu, sumber pertolongan, sumber kekuatan dan kemampuan bagi kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bahagia di dalam Tuhan. Kami bersuka cita, kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kami telah berhak menerima janji-janji Tuhan.
janji keselamatan, hidup kekal di surga. Bahkan janji selagi kami hidup di dunia ini ada penyertaan, pembelaan, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak orang-orang yang belum menerima mengalami kasih Kristus. Sebab itu perjumpakan mereka dengan kasih-Mu, perjumpakan mereka dengan sumber kasih itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sempurna, Engkau telah rela mati berkorban bagi kami, agar kami tidak binasa oleh karena dosa dan kesalahan, tetapi kami boleh diampuni, dibebaskan, dipulihkan, dimerdekakan Tuhan, menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan kami berhak menerima janji keselamatan, hidup kekal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, Tuhan yang kudus. Berkati seluruh umat-umat-Mu, urapan-Mu tercurah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Nyatakan isi hati bagi kami, Bapa. Kasih Yesus, disambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Mazmur 112. Secara bergantian kita akan baca, dan saya mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas ayat ini memberitahukan kepada kita, bahagia bukan berasal dari harta dunia yang bersifat semu, tetapi kebahagiaan adalah ketika dikatakan kita takut akan Tuhan. Amin. Artinya takut akan Tuhan yaitu berbuat dosa, kita takut karena ada mata Tuhan di segala tempat menyelidiki perbuatan kita. Itu arti takut akan Tuhan. Ya. Menghormati kekudusan Tuhan. Ya, itu takut akan Tuhan. Jadi dasarnya adalah bahagianya orang percaya di dalam Tuhan, dia takut akan Tuhan. Memang harta dunia yang bersifat semu itu membawa kebahagiaan. Tapi saya mau katakan, ketika harta itu habis, maka habislah kebahagiaan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia bahagia dan tidak pernah kering kebahagiaan. Karena kasih Allah ada pada hidupnya. Kasih Allah seperti yang lagu yang kita nyanyikan, mengalir seperti sungai di dalam hati kita yang tidak pernah kering. Yes. Ya. Kemudian bahagia menurut Alkitab, haleluya, suka kepada segala perintahnya. Ya, suka kepada segala perintahnya. Banyak orang membaca Alkitab
suka bagian-bagian Alkitab yang bersifat motivasi. Tapi kalau Alkitab itu isinya ketegasan Allah, penghukuman, orang langsung cepat-cepat menutupnya. Nah, karena perintah Allah itu ada juga bagian kasih, ada juga bagian ketegasan Allah, penghukuman. Nah, oleh sebab itu dia suka kepada segala perintah Allah. Inilah sumber bahagia itu. Yang pertama tadi takut akan Allah. Yang kedua suka melakukan segala perintah Allah. Jadi kalau segala perintah Allah itu saya umpamakan, sering di gereja kalau pengkhotbah itu mengkhotbahkan tentang kasih, berkat Tuhan, wah dia senang ke gereja. Tapi kalau dikhotbahkan tentang penghukuman, tentang dosa, disentil dosa, wah orang tersebut tidak akan datang ke gereja. Nah, ini orang yang tidak suka segala perintah Allah. Haleluya. Ya, jadi segala perintah Allah adalah perintah tentang kasih, perintah tentang penghukuman. Nah, ini orang yang bahagia menurut Alkitab. Yang kedua, haleluya. Yang ketiga maksud saya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya begini, meskipun dia dalam situasi gelap, tidak ada pengharapan, tetap terbit bagi dia sebuah pengharapan. Contoh begini, masa pandemi 2 tahun sudah kita alami per Maret ini setelah diumumkan oleh pemerintah. Persis 2 tahun. Haleluya. Ada orang-orang yang tidak terbit terang bagi dia. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang suka segala perintah Tuhan, maka meskipun pandemi ini kegelapan, bagi dia terbit terang. Inilah sumber kebahagiaan kita. Dimanapun kita sebagai orang percaya ditempatkan, kita menjadi terang, terbit terang. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya memotivasi kami untuk mengekspos doa subuh atau ibadah subuh ini kepada banyak orang seluruh dunia, agar mereka dimotivasi untuk beribadah subuh kepada Tuhan, menyembah, mengagungkan, mengeluh-elukan Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Setelah bangun, sudah berpuluh-puluh tahun kami lakukan ini. Baru September kemarin kita ekspos melalui YouTube. Nah, inilah tujuan kami. Meskipun kami menghadapi banyak persoalan, kesulitan, gelap rasanya, tapi terbit terang selalu bagi kami. Bahagia orang Kristen, bahagia anak Tuhan di sana. Usahamu saat ini mungkin berkata, kenyataan berkata gelap, tapi di sana terbit terang. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam saudara, supaya meskipun kata orang, bahkan kata fakta, usaha perusahaanmu lagi kolab, gelap, nggak ada lagi harapan, tapi di sana Tuhan terbitkan terang. Puji Tuhan. Ya. Lalu yang ke-8, ayat 8 maksud saya, ke-4, hatinya teguh, ia tidak takut, ya, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Jadi begini, yang keempat ini, meskipun ada tantangan kita tidak takut, tapi kita akan terobos. Ini orang-orang yang bahagia seperti ini. Tantangan dia tahu, tapi dia tidak takut. Dia justru tantang itu tantangan. Haleluya. Kemudian ayat 9 yang kelima, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya.
Jadi dia peduli, care dengan orang lain, tidak masa bodoh. Haleluya. Saudara-saudara, apa legasi yang saudara tinggalkan nanti kepada Indonesia secara roh? Haleluya. Ya, itu perlu. Jadi ada kemurahan hati. Ada kemurahan hati. Itu bahagia. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, pemirsa jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, semoga pasti bahagia ketika takut akan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, terbit terang meskipun dalam kegelapan, tidak takut dengan tantangan, dan punya kemurahan hati. 5 hal tersebut, saudara pasti bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Kita menyanyi. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Oh Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Bahagia kami bukan seperti bahagia dunia. Ya Tuhan. Bahagia dunia berkata, ketika segala harta bendawi menjadi miliknya. Tapi bahagia kami adalah ketika kami menjadi miliknya Tuhan. Dan Yes. Tuhan Allah kami yang memerintah dan berdaulat atas Amen. kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, kami suami istri berdoa bagi pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Mereka bahagia di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bukan harta ukuran dari bahagia, tapi ketika Tuhan mengakui kami anak-Mu dan kami memiliki Tuhan, itulah bahagia ukuran kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat bagi-Mu. Siapapun saat ini di antara pemirsa keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang tidak bahagia dengan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri, mereka mengerti bahwa mereka adalah golongan orang-orang berbahagia ketika mereka memiliki Kristus Yesus dalam hatinya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usaha pekerjaan pemirsa jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghancurkan segala kemiskinan dan kebangkrutan. Dan Tuhan memberkati mereka. Kami impartasikan berkat-Mu atas segala pemirsa jemaat-Mu dan keluarga kami, hamba-hamba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa bagi Indonesia, tapi dengan kami berdoa mengangkat hati, mengangkat tangan, menengadah kepada Tuhan, turunlah atas Indonesia. Bangsa kami biar memuji Tuhan. Dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan kasih yang dari surga. Bukan kebencian, bukan saling melukai, bukan saling menjatuhkan, tapi kasih dari surga dalam nama Yesus. Pemerintahan kami, turun kasih dari surga agar mereka melaksanakan roda pemerintahan dengan kapasitas mereka di level tertentu. Mereka melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan. Memperhatikan orang-orang lemah, memperhatikan masyarakat, memperhatikan negeri kami ini. Terpujilah Tuhan. Bapak Jokowi diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarganya. Diberkati oleh Tuhan kesehatannya, pembangunan ibu kota negara baru, pembiayaan dan progresnya Tuhan berkati. TNI, Polri Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah kami ini, khususnya TNI Polri, menjadi penjaga dalam dan luar negeri dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemirsa yang bersama-sama dengan kami, jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, yang sama-sama kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami ini, mengangkat hati, menengadah kepada mohon kemurahan-Mu. Kami telah mengukirkan sebuah legasi rohani. Ketika Tuhan memanggil kami, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dari sekarang, dan mereka boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Tahun politik 2024, pemilihan umum Tuhan kuasai, berdaulat Tuhan atas atmosfer Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati dan kami impartasikan berkat-Mu atas pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan memberkati.